Shalom ibu-ibu, bolehkah saudara jabat tangan atau beri salam kanan kiri muka belakang sambil ngomong begini, damai sejahtera bagimu. Ya, untuk berbagi sukacita. So boleh, saya mau khotbah, cukup sudah. Kalau nggak disuruh stop pasti dulu. Tadi saya bilang bukalah kitab suci, tapi saya tidak melihat bapak ibu-ibu bawa Alkitab sebagian besar. Ya, satu. Yang bawa Alkitab bolehkah berdiri? Yang bawa Alkitab. Puji Tuhan, silakan duduk. Sebagian kecil membawa kitab suci, sebagian besar membawa Android suci. Ibu-ibu, kita masuk di teks. Saya yakin ibu-ibu sangat kenal tokoh ini, Yosua, dalam bahasa Ibrani Yesua. Lalu kemudian ini berarti Adonai menyelamatkan. Yah itu YHWH, tidak boleh dibaca. Kalau dibaca itu bisa dirajam dengan batu di Israel, enggak boleh. Jadi harusnya diganti dengan kata Adonai menyelamatkan. Dia menggantikan Musa dalam proses memimpin. Sayang banget yang judulnya bagus banget, cuma bacaannya pakai Yosua. Padahal nanti sebentar saya mau antar aja ibu-ibu masuk ke Mazmur pasal 1. Itu kena banget dengan tema kita, yaitu berhasil dan beruntung di tahun baru 2023. Tapi saya mau bagi dulu apa yang ada di Yosua ini. Pemimpin muda, saudara tahu ibu-ibu, dia itu cuma orang asisten dari Musa, bukan pemimpin utama pada zaman itu. Lalu ketika Musa kemudian selesai tanggung jawab, Tuhan dan melalui Musa disiapkan, Tuhan memilih Yosua mengambil alih, dan itu bukan perkara mudah. Oh, tidak mudah, sebab Musa tidak masuk peperangan. Yosua, orang muda inilah yang masuk peperangan dan memimpin umat, dan itu persoalan besar. Kegentaran pasti ada, rasa takut pasti ada. Loh, dia sendiri kan waktu diutus pengintai-pengintai, salah satu pengintai kan dia yang saksikan tuh raksasa-raksasa yang besar di tanah Kanaan, dan semua pasti gentar. Karena itu ketika dia mau masuk dan memasuki peperangan itu, Tuhan sendiri mengatakan begini, kuatkanlah, teguhkanlah hatimu, jangan kecut dan tawar hati, aku menyertai engkau. Perhatikan baik-baik, itu muncul di ayat yang ke-9. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, jangan kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau. Ini hal pertama. Kemenangan Yosua berhasil ke depan merebut Kanaan yang berlimpah susu dan madu, betul dia yang pimpin. Perhatikan ya, betul dia yang pimpin. Tetapi ayat 9 memberi penekanan yang sangat penting. Sehebat apapun Yosua memimpin peperangan, tidak akan berhasil tanpa penyertaan Tuhan. Ini menarik ya. Dia bilang begini, Tuhan bilang begini, jangan kecut dan tawar hati sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau. Maka kita mendapatkan penekanan luar biasa. Keberhasilan apapun Yosua dalam proses peperangan itu tidak karena kuat dan gagahnya, tetapi terjadi karena penyertaan Tuhan. Kalau tidak ada penyertaan Tuhan, sehebat apapun dia memimpin umat untuk peperangan itu, kegagalan pasti datang dan bukan keberhasilan. Ini catatan pertama. Yang kedua, ibu-ibu, tidak kalah penting. Kalau ibu-ibu baca ayat 7, wow, ada perintah yang menarik. Selain
kuatkan, teguhkanlah hatimu. Ada janji penyertaan, tapi ada prasyarat. Tolong lihat ayat 7 bagian akhir. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah kuperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Masuk ayat 8, jangan engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi merenungkan siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tuliskan. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil. Apa yang kedua bilang? Kemenangan dijanjikan, penyertaan diberikan. Oke? Tapi tidak akan terjadi kalau Yosua tidak buka Taurat, tidak baca siang dan malam, dan tidak mengerjakan. Apa maksudnya? Kunci terjadinya penyertaan Tuhan, lalu keberhasilan dapat, hanya mungkin terjadi dalam ketaatan pada firman-Nya. Ini hal kedua ibu-ibu, tidak kalah penting. Betul Tuhan janji sertai, betul Dia akan memenangkan pertarungan itu sesuai janji Tuhan. Tapi kalau Yosua tidak dengar-dengaran, tidak hidup dalam ketaatan, Yosua jangan pernah mimpi akan memenangkan pertarungan itu, apalagi menyebut diri akan berhasil. Tanpa ketaatan, ibu-ibu dengarkan, tanpa ketaatan engkau tidak mungkin berhasil. Sebab tanpa ketaatan Tuhan tidak akan menyertai. Orang yang tidak taat dijijiki Tuhan. Makanya ada kata kutuk, itu dalam bahasa Ibrani berarti dijijiki Allah. Tuhan jijik untuk mendekat. Jangankan menyertai, mendekat aja enggak. Maka tanpa ketaatan, Yosua tidak akan disertai. Kalau tidak disertai, bagaimana mungkin dia memenangkan pertarungan itu? Ini hal yang kedua. Yang ketiga, mari kita dekati tema yang minta dibahas ini. Berhasil dan beruntung di tahun baru 2023. Oke lah, Yosua taat, ini menarik nih, Yosua taat, Yosua dengar-dengaran. Lalu kemudian Tuhan menyertai. Nanti tolong ibu-ibu, ada yang sudah khatam enggak? Yang sudah khatam baca Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu, ada? Oh, ada yang ngangguk-ngangguk berarti sudah ada. Atau hanya Tuhan yang tahu, saya enggak tahu lah ibu. Kalau saya tanya ada yang sudah khatam nonton drama Korea episode 1 sampai sekian, masih ada ya. Ibu-ibu, kalau ibu-ibu baca Yosua punya kitab, ngeri. Itu dia melompat kiri kanan mengayunkan, dia membagi pasukan, dia taat soal kemudian keliling kota itu 1 hari 1 kali dia perintahkan. Hari ke-7 baru kemudian orang putar 7 kali, ambruk. Baru mereka menyerbu dan masuk. Itu saya lagi membayangkan pertarungan yang hebat. Dengan keringat, jatuh bangun, lompatan-lompatan besar, berdarah-darah, tang. Lalu disebut memenangkan pertarungan itu. Apa yang saya maksudkan? Ini hal ketiga, dan ini sangat penting. Keberhasilan yang Tuhan janjikan tidak jatuh dari langit. Pokoknya Yosua, kalau kau berperang kau berhasil, aku beri kau keberhasilan dan aku menyertai. Saya mau kasih catatan ketiga, ibu-ibu. Yosua, walaupun Tuhan sertai, walaupun dia dengar-dengaran dan dia taat, dia tidak akan memenangkan pertarungan itu. Kalau dia tetap menyarungkan pedang, bukan mencabutnya, lalu menggoyangnya, mengayunkannya, jatuh bangun, berdarah, berkeringat, melompat kiri kanan dan menerjang. Yang saya mau katakan begini, keberhasilan Yosua betul penyertaan Tuhan. Ada koma. Tetapi di balik penyertaan Tuhan itu ada perjuangan yang tidak sedikit yang dibuat oleh Yosua untuk memenangkan pertarungan. Makanya saya bilang kemenangannya dan keberhasilannya tidak jatuh dari langit. Dia mesti berjuang, dia mesti berlelah, pertaruhkan nyawa untuk itu. Kalau ibu-ibu pernah dengar ora et labora, yang kita sering bilang artinya bekerja dan berdoa. Bahasa Latin itu punya makna yang dalam. Doakanlah apa yang kau kerjakan dan kerjakanlah apa yang sudah engkau doakan. Jadi perjuangannya harus ada. Kemenangan ini, kemenangan yang Tuhan janjikan, bukan langsung.
tetapi butuh proses yang luar biasa memperjuangkan kemenangan itu. Ada upaya kerja yang tidak mudah. Saya kira demikian firman Tuhan ditafsirkan. Nah sekarang bagaimana kemudian firman Tuhan ini kita bawa untuk mendekati tema berhasil dan beruntung di tahun baru 2023. Serius nih cuma sampai 2023 berhasil dan beruntung. Tolong buka Mazmur 1. Aku mau bagi ayat ini enak banget. Dan dia bicara banyak, dia bicara persis sama apa yang dibicarakan di Yosua pasal 1 ayat 5 sampai ayat yang ke-9. Mazmur 1 ayat 1 sampai 3. Bukalah Alkitab, khusus yang bawa. Siapa suruh ndak bawa? Kalau di GPIB Bapak Ibu, khususnya GPIB Karis, dorang sudah tahu. Kalau si pendeta Nyoman yang pimpin, ndak bawa Alkitab, dapat sindir dari mimbar. Kalau di sini kan ndak apa-apa toh, karena belum kenal. Mazmur pasal 1 ayat 1 sampai 3 ya, lihat saya mau baca secara cepat. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi ini dia, yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam, ini dia. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Keren enggak Mazmur 1 ini? Persis dengan Yosua punya kisah. Tentang Taurat ada, perjuangan ada, ketaatan ada. Nah bagaimana kita membawa firman Tuhan ini? Apa saja yang diperbuatnya berhasil, versi Mazmur. Tapi versi Yosua, engkau akan dibuat berhasil. Tapi kalau Mazmur bilang, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Mari kita telah ibu-ibu. Kita rindu 2023 ini, karir suami, usaha, pekerjaan, tanggung jawab hidup berumah tangga dan keluarga ibu-ibu, anak cucu dan semuanya, 2023 ini dan seterusnya kiranya berhasil. Nah sekarang bagaimanakah sampai digenapi Mazmur ini diperbuatnya berhasil? Tolong lihat ayat 3. Mazmur. Seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Ibu-ibu enggak penasaran enggak? Air itu simbol kesuburan, simbol kehidupan. Lalu pemazmur bilang begini, seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Kenapa pemazmur enggak bilang seperti pohon yang ditanam tepat di aliran air? Lebih gampang kan? Di pusat, di tepat aliran air itu dia dapat. Kenapa di tepi aliran air? Kenapa enggak langsung di sumber kehidupan aja pohon itu ditanam? Tapi kenapa hanya di tepi? Seakan mau bilang begini, pohon itu akarnya harus bergerak. Lalu menjangkau aliran air itu, menyerapnya, dan kemudian mengolahnya menjadi buah yang berbuah lebat sebagai simbol keberhasilan. Saya mau katakan hal yang pertama untuk ibu bawa pulang. Engkau mungkin berhasil dan hanya mungkin berhasil. Seperti Yosua berupaya bertarung, seperti akar pohon yang berusaha meliuk dan menggapai dan mengupayakannya. Keberhasilan tanpa perjuangan nonsen. Harus ada upaya. Sampaikan kepada anak-anak dan cucu-cucu. Mau berhasil 2023, mesti berkeringat, mesti berlelah, mesti berupaya. Tapi ada yang bilang begini, pendeta, tolong buka bagian dari khotbah di bukit tentang jangan khawatir. Tuhan Yesus bilang begini, burung di udara tidak menanam, tidak menabur, tidak menuai, tapi diberi makan oleh Bapa di sorga. Itu berarti kan enggak perlu berupaya. Betul juga ya. Burung kan enggak nanam ya. Tapi kok diberi makan oleh Tuhan. Lalu orang pemalas bilang begini, berarti enggak perlu berupaya. Nanti tolong sampaikan orang-orang seperti itu. Silakan buka Uncle Google
buka di Google dan cari, burung mana yang Tuhan kasih makan dalam sarang. Sampai lowbat tidak akan dapat. Nggak ada. Tidak ada burung yang Tuhan kasih makan dalam sarang. Dia harus mengepakkan sayapnya, minimal mencuri gandum petani. Bapak Ibu, ibu-ibu secara khusus, sukses di tahun 2023 dan seterusnya. Engkau harus memulainya dengan perencanaan yang tepat. Seperti akar itu ke tepi aliran air, seperti Yosua membagi kelompok dan bertarung. Saya mau katakan hal yang pertama, keberhasilan itu dilalui dengan upaya keras dalam proses. Tanpa upaya keras tidak akan berhasil. Ini hal yang pertama untuk dibawa pulang. Selanjutnya yang kedua, saya sudah taat, saya sudah takut sama Tuhan, saya sudah setia, saya sudah berupaya. Kenapa saya belum dapat? Apa saja yang diperbuatnya berhasil? Apa saja yang diperbuatnya berhasil? Kenapa saya enggak pernah dapat itu? Kenapa saya belum peroleh itu? Saudara akan menemukan ayat yang ketiga lagi, yang menghasilkan buahnya pada musimnya. Buah mangga itu selalu berbuah di sekitar November, Desember. Kalau enggak salah durian juga gitu. Buah itu dipetik sesuai musimnya, tidak tiap saat, tiap-tiap waktu. Maka keberhasilan itu pun akan dipetik pada waktunya. Kapan waktunya? Bukan sembarang waktu. Kapan itu? Bukan sisa waktu. Kapan itu? Bukan suka-suka waktu. Lalu kapan itu? Pada waktu Tuhan. Apa itu? Pada waktu Tuhan akan indah pada waktunya. Maka hal kedua mau dibawa pulang. Butuh kesabaran untuk memperjuangkan keberhasilan ibu-ibu dalam upaya yang benar. Bersabarlah, jalani jatuh bangunnya. Jalani 2023. Ending akhir engkau akan melihat Yeriko yang dijanjikan. Ending akhir yang berlimpah susu dan madu itu akan didapat. Tetapi aku dan saudara sekalian harus mengupayakannya dalam kesabaran. Karena indah pada waktunya itu, berbuah hasilnya itu pada waktu Tuhan, bukan orang pe waktu. Bukan kita yang tentukan, tapi Tuhan yang tentukan. Terakhir yang ketiga. Kalau di GPI Bekaris saya suruh, kalau sudah terlalu panjang tolong batuk 3 kali, itu kodenya. Karena di sini lupa disampaikan ya. Yang ketiga, mau bicara soal ketaatan. Ada sebuah ilustrasi. Mungkin ibu-ibu pernah dengar. Dan mungkin juga pernah kejadian di rumah. Ada seorang anak, dia sudah duduk di bangku SMA, bilang begini ke papanya. Dia ngomong sebenarnya duluan ke mamanya. Mak, masa toh teman-teman sudah bawa mobil pribadi, sudah bawa motor pribadi ke sekolah, saya masih pakai angkot, kalau ada duit lebih pakai Gojek, kenapa sih saya enggak diberikan kendaraan? Mama bilang, enggak, jangan dulu. Begitu keras mamanya. Nah, anak ini tahu strategi yang paling jitu. Kalau enggak dapat ke mama, ngomong ke papa. Enggak tahu di rumah pernah alami enggak itu. Biasa papa yang lemah. Kelihatan galak tapi lemah. Pa, ayolah belikanlah kendaraan, motor kah, supaya saya bisa pakai untuk pergi ke sekolah. Oh ya, kau umur berapa sih sekarang? Udah mau 17, sudah bisa urus SIM. Oh, mama bilang apa? Mama bilang tanya ke papa. Oke, begini saja, kau boleh, papa akan belikan dengan syarat gini ya. Papa mau supaya kau rajin ke gereja. 3 syaratnya, kau rajin ke gereja. Papa mau kurang lebih 3 bulan ini kau baca Alkitab terus menerus. Oke? Enggak boleh tidak baca Alkitab. Ketiga, ini sekolah online terus, coba lihat rambutmu gondrong, papa mau rambutmu pendek, dipotong pendek. 3 kau bikin ini. Ibu-ibu tahu, anak ini karena pingin banget dapat, dia belajar gila-gilaan loh. Dia belajar gila-gilaan, masuk gereja juga luar biasa, baca Alkitab juga hebat banget. Tahu nggak, dia masuk peringkat 3 besar loh. Sampai dia nagih, dia sampai semangat banget. Papa 3 besar loh, harusnya sudah memenuhi syaratnya, harusnya saya bisa dong dibeli, ayo ke dealer, ayolah. Papa bilang, oh ya, iya.
Terus kau sudah rajin ke gereja? Iya, Papa lihat kan selalu ada di gereja saya, walaupun kadang cuma di YouTube, tapi juga sekarang juga masuk. Yang penting saya ke gereja. Oh ya bagus juga ya. Kau sudah baca Alkitab? Hampir habis Pak. Cuma 3 bulan loh, hampir habis di Wahyu. Sudah tinggal di Wahyu ini. Wah. Tapi Papa bilang, oh enggak jadi nak. Rambutmu masih gondrong. Potong dulu. Enggak Pak. Justru karena Papa suruh saya rajin ke gereja dan baca Alkitab, bahkan saya baca-baca di Google dan cari tahu tentang Yesus Kristus, saya temukan gambar-gambar di gereja Pak. Tuhan Yesus rambutnya gondrong. Panjang banget. Jadi justru karena itu saya nggak mau potong Pak. Wah, papanya bingung. Kayak apa solusinya? Jadi kau mau pingin seperti Yesus? Iya, nggak bisa. Papa nggak bisa larang. Ini kita mau seperti Yesus. Jadi ayolah ke dealer. Enggak, kau harus potong. Enggak mau. Pokoknya saya harus seperti Yesus. Tiba-tiba papanya dapat ide. Oh, jadi kau mau seperti Yesus? Mau Pak. Gondrong juga seperti Tuhan Yesus? Mau Pak. Oke. Kau tahu enggak? Nah, waktu Yesus mengajar dari Nazaret, Galilea, Yerusalem, balik lagi ke Bethlehem, Nazaret. Kau tahu enggak Tuhan Yesus yang gondrong itu? Apa Pak? Pakai apa waktu ngajar? Udah tangkap maksudnya ya. Dengan murid-muridnya Pak? Iya, pakai apa dia? Jalan kaki Pak. Oke. Mulai besok, uang transportasi Papa stop. Besok kau jadi seperti Tuhan Yesus. Yang gondrong rambut panjang, juga jalan kaki ke sekolah sana. Enggak Pak, saya mau potong sekarang. Saya bilang begini, aturan itu dalam ketaatan totalitas. Gak bisa setengah-setengah. Saya mau tutup firman Tuhan bilang begini, engkau berhasil kalau engkau taat secara total kepada Allah. Bukan memilah, mana yang engkau suka dan aku suka untuk dikerjakan atau tidak. Keberhasilan hanya mungkin terjadi dalam ketaatan total kepada Allah. Selamat menyambut keberhasilan ibu-ibu di tahun 2023 ini, bahkan seterusnya. Ingatlah, perlu perjuangan. Ingatlah, engkau butuh Tuhan dalam penyertaan. Dan paling penting, hiduplah dalam ketaatan. Haleluya. Amin.